Perjalanan ini terasa amat menyedihkan. Kenapa nih sedih-sedih? Jangan ngomong sedih-sedih dong. Lo tau nggak lagunya siapa itu tadi? Ebit GAD. Ebit G-A-D. Oh itu sih. Oh iya, Baru tahu gua. iya itu kan. G-A-D. Walah. Ini beneran bercanda nih. Beneran Ebit G-A-D lagunya. Itu juga beneran kuncinya kan. Ini tapi jangan lagu sedih-sedih lah. Ini hari ini tumben-tumbenan lo ke rumah gua nih. Jangan sebut lokasi dong. Ntar pada kesini ntar. Iya. Kita ketemu lagi di Halftime Show bola.com bersama saya Erwin Fitriansyah dan Arya Yosia. ya. Jadi kita mau bahas apa nih? Tapi ya nyambung sih sama lagu lo. Menyedihkan. Lagi menyedihkan ini. Timnas, kita ngomongin timnas lah. Mau menghadapi Piala Asia, timnas U20 lebih tepatnya. Iya. Mau menghadapi. Harusnya Indonesia U20. Iya, Indonesia. Tapi masyarakat kita Tapi debatable tuh Win. Dulu memang benar tuh kata lo seperti itu. Itu kan sama istilahnya makanya ada turnamen AFC Cup dan dengan Piala Asia. Dibedain dengan karena Indonesia. Tapi sekarang kan FIFA ataupun AFC kan mulai ibaratnya menggunakan istilah itu untuk buat barang jualan juga. gimana? Jadi pakai timnas sebenarnya. Udah mulai Kalau diberlakukan AFC kan. gimana? Karena Piala Asia sekarang namanya yang U20 atau yang di bawahnya itu sekarang udah Piala Asia. Kalau dulu kan AFC U20 Iya, dulu. karena Sekarang bukan timnas kan itu. sekarang Nah, Asian Cup Asian Cup U20. Iya, karena larinya buat ya artinya memang Jualan. suka nggak suka memang itu kan timnas itu kan nilai yang menjual. AFC itu melihat itu. Tapi memang sebetulnya ini dikatakan adalah Indonesia U20. U20 lah. Ya, kita lebih terbiasa dengan timnas U20. Menyedihkan karena Berantem nih, artinya gelut ini. Kita menghadapi dua event gede. Bulan Maret kita akan main di Piala Asia U20. Kemudian bulan Mei. depannya, Bulan Mei. 2 bulannya ya. Iya, kita akan menghadapi Piala Dunia U20 di negara kita gitu. Tapi justru persiapannya lagi banjir masalah nih. Kenapa gue bilang masalah? Ya itu. Ribut pelatihnya Sintayong lagi ribut nih, lagi pusing karena pemanggilan pemain. Karena banyak klub kayak Persib, Persija masih ibaratnya ogah-ogahan melepas pemain. Ya Persija melepas beberapa pemain, tapi pemain yang Persija itu yang dipanggil 9 9 pemain. gitu. Kalau lu ngeliatnya bagaimana? Jadi gini, memang ada salah kaprah ya. Salah kaprah itu yang pertama adalah kalau pemain dipanggil ke timnas, itu kan sebenarnya sudah diatur sama FIFA berapa hari. Ya match day itu. Minimal 5 hari kalau nggak salah sebelum pertandingan. 5 hari sebelum pertandingan. Sebelum pertandingan 5 hari. Jadi nggak ada lagi tuh pelatnas jangka panjang. Iya kan? Sebenarnya memang nggak ada lagi pelatnas jangka panjang. Itu kalau misalnya nih ya, dengan catatan kompetisi dalam negerinya, kompetisinya di level usia itu, entah itu senior ataukah 23 atau 20, itu kompetisinya teratur. Sehingga pemain punya menit bermain yang banyak. Nah, lo dari perspektif nih, kalau lo ngomong gini berarti lo dari perspektif STY nih ya, pelatih melihat situasi yang dihadapin kan? Iya, benar kan? Itu yang pertama. Jadi pemanggilan pemain nggak lama-lama dong. Yang kedua, masalahnya di sini itu, belakangan ini, timnas kelompok umur yang lebih banyak mendulang lagi. Yang Juara mulu. Mendulang. Indonesia tuh juaranya Iya, timnas junior. Juara Piala AFF gitu kan, lolos ke Piala AFC, mau main di Piala Dunia sekarang gitu. Jadi orang akhirnya mindsetnya, wah yang main junior nih, wah bisa juara nih. Jadi akhirnya bebannya ke situ semua gitu. Ke yang U17 atau ke U20, sementara yang timnas senior, maaf nih, memble kan. Akhirnya jadi salah kaprah gitu. Tapi itu emang tergambar gini bro, maksudnya kan ini sekarang harusnya kan prestasi itu justru memang di level senior gitu. ya junior mencetak pemain unggul aja kan. Iya, nggak pernah ada di luar negeri juga nggak pernah ada diingat-ingat. Wah Belanda juara Piala Dunia Junior U20 atau U20, nggak pernah ada. Ya. Yang diingat adalah Belanda nggak pernah juara Piala Dunia. Iya. Itu terus yang Indonesia mirip Inggris sih. Inggris kalau ngomongin Piala Dunia Junior kan dia pernah juara. Itu yang dibanggain. So, kalau Inggris kan pernah juara Piala Dunia 6-6 meskipun cuma sekali, tapi kering prestasi lah sama kayak kita. Mindsetnya adalah yang diingat sama orang harusnya di level itu di level senior gitu. Karena patokannya di situ. Tapi memang gini sih, kalau gue lihat memang nggak clear sih ngeliat membedah masalah ini. Gue tuh kan kita sekarang lagi terpecah dua kubu nih ya, pro STY dan artinya juga ke klub gitu kan, supporter klub kan juga. Ini gue duduk begini terlalu ini nggak sih, terlalu Formal.
Terlalu manis gak sih? Ya udah lalu manis lah, anggap aja gula. Ya menurut gua agak menyedihnya gini loh, jadi nggak clear masalahnya. Gua tuh ngobrol lah ya, lu juga pasti ngobrol dengan beberapa pengurus klub gitu kan, ya dari Persija gitu kan. Sebenarnya Persija ini kan juga bukan nggak mau mendukung Ya. program Semua klub timnas. pasti mau lah dukung Iya, program timnas. artinya ya Persebaya juga kencang gitu kan. Tapi kan realitanya nih kalau Persebaya kan yang lagi masalah kan Marcelino kan. Dia kebetulan udah pindah klub ke Belgia, suruh pulang lagi suruh pulang ikut Nah, TC. itu juga. Itu kan Apa juga nggak diketawain tuh sama klubnya di Belgia? Makanya. Hah? Baru Iya. teken kontrak, ini level U20. tapi artinya tabrakan di publiknya tuh menurut gua kepecadulannya tuh nggak esensi masalah. Jadi ada yang bilang, wah gimana apa namanya, berarti kita nggak ketika nggak balik berarti dia nggak nasionalis gitu kan, yang pro STY. Sementara kan yang artinya yang satu lagi hanya melihat bahwa wah klub gue bisa nggak berprestasi di Liga 1. Hanya melihat dari perspektif itu aja gitu loh. Jadi mereka mendukung masing-masing pendapat itu nggak menyentuh akar masalah. Sebenarnya kan akar masalahnya menurut gua nih adalah di satu sisi STY juga nggak bisa dibilang 100% salah. Iya. Artinya dia apa? dibebani target juga Dan pasti. Sama Persija pun mengakui bahwa kita tuh nggak punya level kompetisi junior yang memang teratur dan bagus, yang durasinya sama kompetisi level senior. Akhirnya memang benar bahwa TC jangka panjang jadi ibaratnya bumpernya kan untuk nutupin kelemahan itu. Tapi di sisi yang lain juga STY juga nggak 100% benar. Klub juga benar. Gila lo bayangin, lo kontrak pemain mahal. Iya. Kompetisi lagi jalan. Ya, ambil contoh kan yang lagi rame ini kan Persija dan Persib. Persib. Kalau musim lalu kan yang berisik Persebaya, kasihan tuh berapa kali diambilin pemainnya TC jangka panjang. Ya buat mereka yang ketika investasi pemainnya sudah besar, ya mereka kan punya ekspektasi juga, mereka punya hak gitu kan. Ya, dan akhirnya mereka berhak dong untuk misalnya protes. Tetapi memang menurut gua ini nggak bisa dibenturin masalah nasionalisme sih, menurut gua. Artinya bahwa ini hanya dilihat bahwa apa sih jalan tengah yang perlu diambil. Kalau gua sih ngeliatnya seperti itu. Karena menurut gua kalau kayak gini terus susah bro kalau mau TC jangka panjang. Iya. Tapi pertanyaan gue juga, negara mana sih yang TC jangka panjang sekarang? Bahkan sekelas Vietnam, sekelas Thailand. Thailand, si juara Piala AFF kemarin, persiapannya tuh nggak lebih dari 2 minggu bro. Sebelum Piala AFF kemarin. Mungkin cuma seminggu kali mereka. Iya, artinya mereka ngumpulin pemain macam-macam, mereka udah mapping gitu kan, ada beberapa pemain bintang yang nggak main gitu kan, nggak bisa nih dipanggil karena bukan agenda FIFA. Ternyata hitungan pekan aja mereka langsung udah juara. Iya. Artinya mereka udah memang konsepnya seperti itu. Bahkan Vietnam pun juga sama. Memang. Nggak ada TC, kompetisinya jalan. Vietnam. Ya memang udah waktunya kayak gitu di level umur berapapun memang nggak waktunya lagi TC jangka panjang gitu. Dan Persija misalnya ya, Persija, Persib sebenarnya kan gini, ada kebanggaan, ada kebanggaan pasti ketika bisa membuat seorang pemain yang tadinya bukan apa-apa naik level dengan cepat gitu ya, dari misalnya Persija junior ya ke 17, 18, 19, 20, 23. Ini lompat kayak Ferrari itu dari U20. Ferrari itu kan hampir kayak model Evan Dimas atau iya, kalau di Persija ya. Kalau di Persib kan ada Kakang Rudianto tuh contohnya kan kayak gitu kan. Ada kebanggaan pasti gitu ya. Ketika masuk ke Persib senior atau Persija senior. Lebih bangga lagi dipanggil ke timnas. Tapi akhirnya jadi kontradiktif gitu ya. Ketika mereka sedang butuh gitu ya di kompetisi, mereka dipakai lalu dipanggil ke timnas untuk pelatnas jangka panjang. Nah yang gue nggak suka tuh, gue sempat baca. Nggak suka sama siapa nih? Nggak suka sama netizen lah. Jadi sebut namanya nggak? Mungkin Ucup atau siapa? Intinya siapa lah? Gue baca, gue geleng-geleng juga. Dengan asiknya dia ngomong apa? Ya gue baca gitu. Ya itu gue bilang nggak memahami akar masalah. Udah coret aja, kan nanti dia kan menyesal karena nggak main Piala Dunia U20. Lah ini bukan persoalan itu gitu loh. STI pun tahu dia butuh Ferrari. Iya. Gitu kan. Dia butuh Ferdinand, dia butuh Ronaldo Kuate. Kakang. Iya Kakang. Atau satu lagi tuh. Bim. Oh itu kakak ya. Itu kakak. Ini Robi Darwis baru. Oh iya. Robi Darwis baru, lu jangan lupa tuh. Itu keren tuh mainnya. Ya intinya ini kan saling membutuhkan. Lu bayangkan hanya kisaran nggak sampai setengah tahun kita menghadapi Piala Dunia U20, kemudian pemain yang penting ini nggak main. Hanya gara-gara emosional lah tadi, udahlah dia nggak nurut gue. Iya, ya menurut gue ya itu juga bukan menyelesaikan masalah, yang ada kita memperparah keadaan gitu kan. Selain klub yang rugi, timnas yang rugi, pemainnya itu justru juga rugi gitu. Karena mereka kan oke lah masih muda, mereka juga butuh pengalaman untuk main di level Piala Dunia gitu ya. Dan gue ngeliatnya memang gini sih, STY pun kenapa juga ini, ya makanya STY itu menurut gue Sintayong ya STY, bukan singkatan yang lain. Emang ada singkatannya? STW. Berarti salah gitu kan. Setengah tua. Sebenarnya Sintayong.
Itu STW itu kita lah. Udah setengah tua kita. Ya udahlah, gak usah dibahas lah. Umur mulu, malu kita. Masih muda ini. Ya, menurut gue juga dia terlalu emosional sih, Win. STW. Ngomongin U20 malah STW malah. Iya, iya, artinya gini loh. Dia juga lagi, ya artinya dia tertekan mungkin ya. Posisinya kan setelah Iya. kemarin kegagalan Piala AFF kan. Dia kan PSSI kan memberi warning juga. Jangan gagal-gagal mulu nih. Itu kan ada pola pikir yang salah gitu kan. Iya. Melihat bahwa artinya Piala Asia. U20 itu bukan tolok ukurnya Iya. gitu kan. Dan STY ini udah kebayang stresnya kayak apa gitu kan. Abis Piala AFF gagal, dia ngadepin Piala Asia U20. Ada Piala Dunia. Dan lu ingat, Vietnam itu mencatat sejarah tuh di turnamen Piala Asia Asia. U20. Mereka masuk Masuk semifinal. final. Semifinal apa final ya? Semifinal atau Semifinal. final? Semifinal kalau nggak salah. Kalau ini dibetulin ya, gitu. Pokoknya kita kan Gak sebagai usah betulin, diedit aja, potong. sebagai negara tetangga kan ekspektasinya ke sana gitu kan. Iya. Kita masih tapi kan seperti lo bilang kita sepakati bersama. Kita tuh di level junior tuh bukan glorinya yang kita cari. Tapi harusnya kita membentuk pemain-pemain yang bagus yang kemudian akan kita pakai di senior. Betul. Gitu kan. Cuma emang Individu loh ya, individu secara individu, iya, bukan tim ya. tekanannya menurut gua STY stres juga nih. Tekanannya Piala Asia menghadapi Piala Dunia lagi gitu kan. Kalau jeblok di Piala Asia nih yang paling dia stres kalau jeblok Piala Asia, lu ketahui sendiri arah anginnya netizen gitu kan. Orang Pecat, gitu. Iya, pecat. Ganti. Yang tadinya jadi media darling menjadi medsos darling lah kalau sekarang. Kalau dulu kan media darling, sekarang medsos darling gitu. Tiba-tiba jadi out gitu kan. Ya gua bisa kebayang gitu. Tapi menurut gua PSSI punya peran harusnya di sini. Menjadi penengah. Gua seneng tuh kemarin baru-baru ini lewat Indra Safri menemui Persija gitu kan. Yeah. Tapi kan Persija juga bilang bukan kita doang loh. Yeah. Jadi jangan ada bahwa pertemuan ini hanya untuk eksklusif Persija aja. Lu juga masih ngurus Persib, lu juga ngurus Persebaya gitu kan, mengadengkan seluruh klub. Pemainnya gitu. dipanggil. Karena menurut gua komunikasi dan ini kritik gua buat STY. Berbeda menurut gua ya, karena gua ngamatin langsung. Berbeda dengan era Luis Mia dulu. Komunikasinya ini ada mampet nih menurut gua. Mungkin pengaruh bahasa, tapi kalau ngomong bahasa juga sebenarnya debatable. Luis Mia kan juga nggak bisa bahasa Indonesia, Iya, nggak bisa lancar ya, bahasa bahasa Spanyol. Inggris Gua wawancara bareng ke Bandung itu, ya dia Bahasa Sunda. bahasa Sunda tuh. Itu herannya dia bisa tuh langsung. Ayeuna apalagi lah. Ya, tapi komunikasinya jalan gitu kan. Jadi setiap klub melepas pemainnya nggak pernah ada tuh rame-rame. Nah, STY ini dia seperti menanggung beban sendiri, dia nggak bagi, nggak share ke klub. Akhirnya ya kayak gini, yang ada marah-marah doang ya. Buat gue juga aneh gitu kan. Saya kok nggak dipamitin, bos? Pamitin apa? Pamitin nih si kasusnya Ronaldo Coates sama si ini kan. Dia ke klub luar. Emang perlu pamit? Emang bapaknya gitu kan? Cium tangan gitu. Iya. Bahwa kemudian kan dia menerangkan bahwa sebenarnya lu nggak usah buru-buru. Gue masih akhirnya mestinya bahasanya lebih enak kan gini kan. Kalau habis Piala Dunia U20 kan malah nilai jual lu tinggi gitu kan. Kan kalau dia ngomong itu pertama kan mungkin lebih enak. Tapi kan dia udah bilang, kok saya nggak dipamitin? Kita kan, lu siapa gitu kan? Bapak bukan gitu, ngurus dari kecil bukan gitu. Tiba-tiba dia minta bolak-balik. Dia seperti lu bilang, baru teken kontrak, tiba-tiba surat masuk gitu kan. Dia diminta balik. Klub Belgianya, ketawa pusing nggak ada, pusing-pusing. Gue putus aja kontraknya gitu. Ketawain pasti kan. Makanya maksud gue, itu yang perlu ditemuin. Jadi PR-nya ada di STY, gue mau ngomong STY mulu jadinya. PR-nya di STY harus lebih komunikatif sama klub ya kan. PR-nya di PSSI gimana cara bikin kompetisi yang memenuhi syarat untuk pemain muda itu berkembang gitu ya. Sebenarnya Win, kalau dibanding beberapa tahun lalu, menurut gua tuh sudah jalan kompetisi Ya kan junior. karena COVID itu. Covid Jadi kemarin tuh dar, iya kan, hancur. kompetisi Elite Pro Academy itu akhirnya jadi Akhirnya berhenti. macet, iya. Karena 2 musim berhenti. Nah itu yang bikin susah. Kan dulu kan sempat ada konsepnya Udah adalah, dikabarin 1 menit pasti 1 menit. kode-kode gitu. aja nih. Tuh, Gitu. udah Gua lagi jalan. berbusa-busa gitu. Ya udah sambut lagi nah di Sambut lagi segmen deh. kedua ya. Win, ngomong-ngomong nih, apa nih? Enggak. Lu nyari nyamuk? Rumah gua nggak ada nyamuk, bos. Sarang laba-laba. Nggak nyambung tadi nih, gua jadi menggebu-gebu nih kalau ngomongin. Ini sebenarnya emang nih, ini banyak menurut lo pribadi seberapa siap sih kita ngadepin Piala Dunia U20 nih? Kalau Piala Dunia U20 tergantung dari siapnya tuh dari apa gitu. Dari soal pemain. Pemain ya sekarang kalau banyak pemain yang dipakai sama tim seniornya di klub gitu, ya sebenarnya sudah oke. Sebenarnya oke. Ya. Iya. Soal persiapan kan berapa kali juga sempat TC, udah uji coba yang waktu itu ke mana? Kroasia ya. Iya, Kroasia apa? berapa sih?
Iya Kroasia. Bener Kroasia. Turki juga. terus lawan Moldova kan ya. Pemain-pemain itu kan juga udah punya jam terbang internasional gitu kan. Sebenarnya kalau ngelihat siap atau enggak ya dari persiapan itu kan paling enggak sudah ada yang dilakukan gitu kan. Tapi kalau ngelihat ini namanya Piala Dunia gitu, ya kita harus akuin bahwa lawannya pasti kan akan tangguh-tangguh. Walaupun nggak gitu. seberat Piala Dunia senior ya, artinya kan kayak Iya. tim kayak Argentina juara Piala Dunia kemarin nggak masuk Nggak tuh. main, ya. Pas tuh ada Nggak lolos. negara-negara aneh tuh, gue tau malah lolos tuh. Fiji ya lolos. Fiji lolos tuh, yang kayak gitu-gitu kan. Fiji loro telu. baru satu itu Fiji. Zamsu 234. Iya, gue setuju tuh. Tapi di sisi lain tuh gue juga ngeliat nih gini ya, apa namanya, agak-agak ngeri-ngeri sedap juga sih kalau ngomongin tentang kembali lagi ke tes jangka panjang. Kalau uji cobanya teratur, menurut gue it's fine. Artinya lo main tuh, gabung kemudian udah ada agenda. Cuma kok gue ngeliat memang pola pengaturan uji cobanya nih juga masih nggak teratur. Karena percuma juga lo latihan 3 bulan gitu, kumpul jadi sama nggak bertanding. Ujung-ujungnya ngapain juga gitu kan, mendingan kayak film Benyamin tuh, latihan doang, menang aja kagak gitu. Ya dia diusir dari film Sidul ya. Iya. Film Sidul. Oh, iya, latihan doang, menang kagak gitu kan. Iya. Nah, 3 bulan, lu bayangin aja nih, sampai sekarang PSSI belum melaunching juga agenda uji coba yang jelas. Dia cuma bilang ada turnamen segitiga akan melibatkan tim-tim yang peserta Piala Dunia gitu kan. Selebihnya itu seperti apa uji coba yang lainnya kan mereka belum bisa dapat gambaran gitu kan. Kalaupun misalnya mau dianggap sebagai uji coba, Piala Asia itu sebenarnya jadi uji coba gitu. Tapi kan pertanyaannya apa publik bisa menerima itu? Piala Asia jadi uji coba. Yang ada mereka bisa berharap tadi gue bilang pengennya lolos seperti Vietnam ke semifinal minimal. Ya menurut gua agak-agak ngeri-ngeri sedap juga sih nih artinya kita nih kalau polanya maksudnya nanti nggak ada kompromi dan menurut gue PSSI pegang peranan kunci dan PSSI kayaknya lagi sibuk ngomongin kongres sih. Iya. Jadi mestinya minggu depan kongresnya. Iya. Mestinya ya harusnya udah kelihatan gitu loh program bulan Mei tuh uji cobanya berapa kali gitu kan, akan melakukan pertandingan internasional berapa kali gitu kan. Itu yang belum kelihatan gitu kan. Ya wajar aja sih kita boleh ketar-ketar walaupun gue juga sebenarnya gini, Indonesia mau seberapa jauh sih? Bukan ngeremehin loh ya. Ini Piala Dunia loh. Gitu kan. Bahkan Presiden Jokowi aja asal lolos penyisian aja udah bagus. Presiden aja ngomong begitu. Artinya kan memang sebenarnya kita juga nggak berharap tinggi-tinggi amat. Ini Piala Dunia, Bro. Gitu kan. Dan lo mesti ingat yang nggak ini di tengah-tengah Piala Dunia, Piala Asia U20 ada SEA Games. Lu bayangin. Ada SEA Games. Memang PSSI udah punya solusi. Dia nunjuk Direktur Teknik Indra Safri sebagai pelatih nih di SEA Games. Cuma lu bayangin irisan usianya kan hampir mirip. Iya, pasti akan rame lagi tuh. Orangnya itu juga yang akan dipanggil kan. Iya. Yang pasti kan Sintayong nggak bakal lepas tuh orang kayak mobil kayak Ferrari dan macam-macam gitu kan. Itu tidak akan dilepas. Tetapi distraknya anak gue teriak-teriak. Maklum di rumah. Artinya bahwa akan ada kemiripan nih klub pula yang akan jadi korban. Iya, dan 3 turnamen atau 3 kejuaraan itu kan memang di bulan Mei, Maret, dan loh, kok Maret? Maju mundur gimana sih? Nggak, pertama Maret. Iya, Maret. Pas itu kemudian menjelang kan bulan ada Aprilnya. April, Mei, terus Juni. Emang pusing sih. Itu pusing. Pemainnya dipanggil lagi gitu kan. Dan Indra Safri yang gue tahu dia udah ngomong sama manajemen Persija, kalau di yang timnas U23 ini tidak akan ada TC jangka panjang. Karena dia juga jiper juga, masih rame. Karena pemainnya menurut gue mirip-mirip. Dan agak kebantu kalau SEA Games itu pakai pemain senior ya. Iya. Pemain senior enggak? Tapi lo harus ingat. Itu bukan U20, U23 kalau SEA Games. Tapi lo juga harus ingat, ini bukan agenda resmi FIFA, bro. Iya. Artinya kayak klub juga punya hak untuk makanya pemain ke Elkan Bakut itu kan sebenarnya bisa dibawa ke SEA Games. Cuma pertanyaan gue, klubnya sekarang mau lepas nggak? Iya. Gitu kan. Pola lepasin dalam arti gini, mungkin kalau pas turnamennya jalan, itu udah kompetisi udah selesai di Inggris gitu kan. Cuma masuk TC-nya kan, apakah dia mau lepas? Dan menurut gue banyak pemain-pemain seperti itu. Menurut gue ini bahaya laten sih. Bahaya laten. Setelah STY lawan klub, besok Indra Safri lawan klub. Gitu kan. Cuma kalau yang ini lebih mending lah, ada bahasa Minang, masih nyambung. Oh iya. Komunikasinya bisa lebih nyambung. Paling enggak Indra Safri juga udah pernah ketemu sama klub ya? Sama Persija udah ketemu ya? Udah ketemu. Dan menurut gua sih itu yang ini. Ya kalau menurut gua, aduh, kayaknya susah mulu nih timnas. Gua ngebayangin aja sih, klub itu kan sebenarnya gini. Pemain-pemain muda ini dimainin masuk ke tim seniornya klub gitu kan. Wah, senang pasti kan. Bangga gitu. Dan meskipun nggak jadi starter terus gitu.
Tapi ketika dipanggil ke timnas dalam jangka waktu yang lama kan pasti juga mikir, aduh ngapain nih gue produksi pemain bagus-bagus kalau akhirnya jadi begini gitu kan. Kan pasti mikirnya mau nggak mau begitu kalau misalnya komunikasinya memang nggak lancar. Ya, gue sih bisa kebayangin apa yang dirasakan Aji Santoso musim lalu, beberapa musim terakhir kan. Lu gila lu waktu zaman masih pemainnya Dipanggil panggil banyak gitu ya. gitu kan. Lagi naik Persebaya. Itu senior itu waktu itu. Itu senior Piala AFF. Iya. Ricky Kambuaya waktu itu kan masih di situ, Rahmat Irianto, Marcelino, terus backnya siapa namanya? Rizky Ridho. Rizky gitu Ridho. kan, ya. Itu kan tak masuk gitu kan. Buset, gue lagi naik nih. Yang sebenarnya musim ini agak dialamin Persib kan. Kambuaya sama ini kan kehilangan sentuhan. Iya. Kan? Sama Persija juga. Iya. Seniornya enggak lah. Ini Enggak, kan yang senior yang kemarin U20. Piala AFF kemarin. Persib kan diambil tuh 3 gelandangnya dia kan. Iya, sama Rahmat Irianto. Memang pas Piala AFF tuh kompetisi lagi off tuh. Begitu dia udah pas Piala AFF kan udah mau jalan juga kompetisi. Iya. Dia sempat dalam arti pemain ini balik ke klubnya nggak ini kan nggak maksudnya perform udah gitu terlalu capek mungkin ya main banget. Menurut gua ya itu sih kunci di PSSI sih bro. PSSI yang musim lalu dan menurut gua berharap banyak dengan ketua umum yang baru. Kebijakannya juga lebih demokratis. Karena kalau ngomongin jadwal kayaknya dari zaman kita masih sangat muda. Bahasa ini udah sampai STW sekarang. Iya, sampai STW sekarang. Kita ngomongin yang sama. Kayaknya kalau kita dengan mudah gitu, kita tahu jadwalnya Inggris mau uji coba Italia mau uji coba selama setahun tuh apa aja. Tapi kalau Indonesia, gila nunggu hilal dulu, Bro. Jangankan lawan siapa, kapannya aja ini masih susah gitu kan ya. Kenapa susahnya sih kalender FIFA Matchday itu udah jelas. Gue bisa akses kok, kita sebagai jurnalis bisa akses thread. Oh tahun 2022 nih FIFA Matchday-nya berapa aja ketahuan. gitu ya. Ini kan sebenarnya tinggal deal-dealan aja gitu kan. Kapan gini. Tapi kok kayaknya untuk melakukan itu udah belasan tahun kayaknya kok masalahnya tetap sama. Masih gitu. sama. Jadi PR-nya memang paling besar di PSSI. Nah, Oke, ini berapa menit ini? Udah selesai kan? Segmen kedua. Siap. Selesai. Ini langsung antar segmen ketiga nggak? Iya dong. Nah, segmen ketiga ini. Tunggu, engine. Ya kan? Tadi kita sempat nyinggung-nyinggung kongres. Nah, kebetulan kemarin gue ketemu sama Pak Ketum, Iwan Bule. Datang ke kantor, nah gue wawancara. Ada beberapa pertanyaan. Jadilah itu wawancara. Ada di segmen ketiga. Silakan. Itu ibarat kata Alah, curhatan terakhir lah ya, sebelum diganti. Ya, Beliau. obrolan kami yang terakhir sebelum Pak Ketum diganti. Ini dia. Halo, Sobat Bola.com dan Bola.net. Kami sekarang kedatangan tamu Pak Muhammad Iriawan, atau yang sering kita akrab dengan sebutan Pak Iwan Bule, Ketua Umum PSSI, datang ke kantor KLY. Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol. Pak Iwan, kita langsung aja ya ngobrolnya. Maaf kalau pertanyaannya agak nyeleneh atau agak nakal gitu ya. Pak Iwan tahun 91 itu, maaf, jabatannya masih apa Pak? Ingat nggak Pak? 91 ya, 91 masih di staf operasi ya. Iya. Ininya pangkatnya Pak? Ibtu. Itu letnan 1. Ibtu ya Pak? Ya, berurusan operasi kalau ya. Tahun 91 masih Ibtu. Ya. 28 tahun kemudian Pak Iwan itu udah bintang 3. Ya, alhamdulillah. Selama itu PSSI nggak pernah juara Pak. Ya. Terakhir juara itu 91 di SEA Games. Siap. Ketika Pak Iwan udah 2019 menjadi bintang 3, menjadi Ketua Umum PSSI. Ya. Ngapain sih Pak, mau Pak jadi Ketua Umum PSSI? 28 tahun loh Pak, nggak ada prestasinya, Pak Iwan nyemplung ke situ gitu. Iya kan, saya sampaikan saya waktu maju hanya keinginan saya satu. Dalam benak saya adalah bagaimana sepak bola Indonesia lebih baik, lebih maju. Itu aja sebetulnya. Dengan apa yang saya punya. Yang punya itu tenaga, waktu, pikiran. Dan saya berikrar saya ingin memberikan yang terbaik kepada negara, karena saya terlalu banyak juga diberikan kemudahan atau mungkin jabatan oleh negara. Ya tentunya atas izin Yang Maha Kuasa. Saya 3 kali Kapolda, ada pejabat gubernur, wah itu luar biasa. Jadi saya ingin memberikan sisa hidup saya untuk negara di bidang sepak bola. Gitu. Waktu itu Pak Iwan sempat cerita ke saya, waktu mau jadi ketum minta restu ke Ibu. Oh ya. Ibu udah merestui gitu. Tapi kan 28 tahun tanpa gelar, tanpa juara. Kan Pak Iwan nggak tahu kalau PSSI bakalan, timnas ini bakalan 20 sekian lompatan peringkatnya, ya. Lolos ke Piala Asia, tim senior, U20 juga. Kan sebelumnya nggak tahu itu. Itu kita masih ini ngapain sih Pak Iwan udah tinggal enak gitu ya. Masuk ke PSSI dengan segudang masalah gitu. Ya, kembali saya sampaikan, saya ingin memberikan sumbangsi waktu, tenaga, pikiran, otot saya yang masih diberikan alhamdulillah oleh sehat oleh Yang Maha Kuasa.
Jadi ingin memberikan lebih kepada federasi bisa berprestasi. Ya meskipun belum dikatakan belum baik, tapi kan kita alhamdulillah ada pencapaian yang cukup lumayan, yaitu timnas menjadi ranking 151 dari 9 yang dulu mungkin cukup sulit, 10 tahun tidak pernah melakukan naik ya. Itu saya tahu betul gitu. Bagaimana di SEA Games tahun 91 waktu saya pangkat letu, ya kemarin hampir ya SEA Games 2019 hampir itu nyaris kita juga bisa juara tapi kalah oleh Vietnam. Itu tujuan saya sebetulnya menjadi ketua umum PSSI. Nah, ini mungkin pertanyaan yang belum dijawab secara clear gitu Pak ya. Susahan mana sih Pak? Dinas di polisi sama jadi ketua umum PSSI. Kan dinas di polisi 36 tahun Pak. Ya beda. PSSI 4 tahun. Beda suasana ya. Apa bedanya Pak? Beda suasana, beda situasi, beda pekerjaan tentunya ya berbeda ya. Kalau polisi kan kita nggak ada garis komando. Jadi ada perintah yang memang harus dilaksanakan oleh anak buah. Selama perintah itu tidak menyalahi aturan ya. Kalau di PSSI kan tidak. Kita EXO sama-sama menjadi satu hak suara. Jadi segala sesuatu yang harus menjadi keputusan harus keputusan bersama. Ya tentu ada perbedaan mekanisme dalam pekerjaan ya. Ya cukup sulit ya. Ada anggapan Pak Iwan, ketua umum PSSI itu sebelum-sebelumnya ya, kalau dari yang sebelum-sebelumnya itu memang jabatannya ada muatan politisnya gitu ya, harus diakuin gitu. Apalagi kalau sebelum Pak Iwan kan Pak Edi Rahmayadi akhirnya jadi gubernur di Sumatera Utara. Nah Pak Iwan sendiri, apakah pernah berpikir atau ini PSSI ini bisa mendongkrak istilahnya mendongkrak popularitas atau sempat kepikir gitu nggak sih Pak? Atau ada? Saya sampaikan tadi dalam pikiran saya satu waktu saya akan maju 2019 itu kan November ya. Dari Januari saya sudah jalan ke pemilik suara ke Putar Betul untuk meyakinkan ini visi misi saya dan saya banyak masalahnya. Satu aja ingin memajukan sepak bola. Setelah itu tiba-tiba ada popularitas meningkat ya saya melihat ini kok memang seksi sepak bola nih. Sehingga ada popularitas meningkat ya itu mungkin bonusnya daripada saya menjadi ketua umum PSSI ya. Jadi awalnya itu aja ya satu bagaimana memajukan sepak bola Indonesia. Tahun 2019 Pak Iwan waktu pemilihan aklamasi. Iya. Hampir semuanya pilih Pak Iwan kecuali suara-suara yang rusak ada 4 ya Pak ya. 3 ya. Yang rusak ya. Setelah di masa-masa akhir jabatan Pak Iwan ini ada nggak sih Pak atau anggapan orang-orang bahwa Pak Iwan ini udah ditinggalin nih sama pendukungnya gitu nggak sih Pak kira-kira? Saya rasa enggak ya, teman-teman para pemilik suara masih baik, masih welcome. Hanya saya menyampaikan saya mungkin tidak akan maju lagi. Sama pengurus yang lain Pak? Sama teman-teman sama kan sudah tahu waktu KLB itu udah pasti 70% tidak ada maju. Waktu KLB digulirkan itu kan, dari situ mulai mereka kan mungkin mencari siapa calon pemimpin yang baru itu wajar. Ya. Teman-teman wajar dong, dia akan mencari siapa pemimpin yang memang betul-betul mumpuni untuk mengurus PSSI jadi ketua umum nanti itu wajar. Ya. Ini terakhir Pak, karena waktunya nggak banyak kan ya. Banyak juga boleh. Saya minta jawaban yang serius nih Pak. Mau ngapain Pak habis pensiun Pak? Tadi jangan jadi wartawan Pak. Kita tunggu lah, jadi kita tunggu apapun perintah yang diberikan oleh negara dan rakyat, saya akan laksanakan. Ya, apapun ya. Nggak boleh alea gitu nggak? Main sama anak cucu gitu Pak? Kasih mau tugas apa gitu? Karena kita harus dipakai ya, otak kita harus dipakai sehingga kita tidak berhenti, tidak pikun ya. Mahathir itu 93 tahun dia masih menjadi Perdana Menteri. Supaya masih kuat main bola ya Pak. Alhamdulillah berkah. Oke, terima kasih Pak Iwan, sobatbola.com dan bola.net. Kita berterima kasih ke Pak Iwan, ke Pak Iwan Bule karena selama beliau memimpin ada beberapa prestasi yang kita tidak bisa dapatkan di masa lalu ya. Ada peningkatan peringkat timnas senior juga sudah lama nggak masuk ke Piala Asia lolos, Piala Asia U20 juga lolos gitu ya, mau jadi tuan rumah. Apapun itu di akhir masa jabatan ini, Pak Iwan, kita terima kasih. Sama-sama. Terima kasih pecinta sepak bola Indonesia yang mendukung PSSI, terima kasih juga. Sukses Pak Iwan dimanapun Anda berkarya nanti. Sama-sama, saya terima kasih kepada teman-teman media, kepada supporter, kepada penggemar sepak bola Indonesia atas dukungannya luar biasa. Ya. Saya bangga merupakan bagian dari sepak bola Indonesia dan saya akan terus mencintai sepak bola sampai akhir hayat saya. Terima kasih Pak Iwan. Sukses ya Pak. Siapa ketua? Siap apaan nih? Ya tadi. Siap STW. Lu STW mulu, lagi doyan STW. Ya udah, kita tutup aja. Tadi hasil wawancara saya sama Pak Iwan Bule.
kita tutup di episode kali ini. Halftime Show bola.com dan bola.net. Sampai ketemu lagi dengan saya Edwin Tiransyah dan Arya Yosia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.